Salam jumpa kepada saudara-saudari seiman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, secara khusus kepada para pendengar dan juga para pemirsa channel Klavo Sukacita. Dan kita boleh berjumpa pada saat ini tanggal 8 Januari tahun 2022 sebagai tahun anugerah bagi kita, di mana kita boleh memasuki tahun yang baru dan menikmati segala cara kasih dan berkat Tuhan dalam hidup kita. Kepada para pendengar sekalian, saya akan memperkenalkan lebih dahulu siapa saya. Nama saya Pendeta Yohana Marlina Tesia Kabarek, Sarjana Sains Teologia. Dan saat ini saya melayani sebagai pelayan firman di Klasis Port Numbai. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan sebelum kita akan memasuki pelayanan firman kita pada saat ini, mari terlebih dahulu kita ada di dalam doa. Mari kita berdoa. Ada ungkapan syukur yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan, yang telah memelihara, melindungi, tetapi juga menuntun kehidupan kami, para hamba-hambamu, tetapi juga anak-anakmu yang Engkau kasihi. Berkenan kami menikmati segala rahmat dan berkat Tuhan di tahun ini. Terima kasih ya Bapa, dan saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, dan para pendengar yang akan menikmatinya, biarlah mereka juga memperoleh rema atas berkat firman Tuhan yang memberikan penguatan, tetapi juga peneguhan dalam langkah kehidupan di tahun ini. Hamba-Mu Engkau urapi, dan biarlah setiap kata yang keluar dari mulut bibir hamba menjadi berkat bagi setiap para pemirsa yang mendengarkan. Terima kasih ya Tuhan, layaki kami semua, dan kami bersyukur untuk semua kasih setia dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama-Mu kami alaskan doa ini. Amin. Pemirsa channel Klavo Sukacita yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada saat ini terdapat di dalam 1 Tawarik pasal 10 ayat 13 dan ayatnya yang ke-14. 1 Tawarik pasal 10 ayat 13 dan ayatnya yang ke-14. Saya akan membaca bagian firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Judul perikop pembacaan adalah Saul mati, ayatnya yang ke-13. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan, sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita saat ini, yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang membaca, mendengar, dan juga merenungkan firman ini serta menghayatinya. Tetapi alangkah lebih berbahagia bila firman ini jatuh pada hati yang baik, sebab dari hati yang baik akan keluar perkataan, perbuatan, dan pikiran yang baik. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan kita 1 Tawarik pasal 10 ayat 13 dan ayatnya yang ke-14, temanya adalah hidup taat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan kita ini 1 Tawarik pasal 10 secara khusus ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14 mengkisahkan bagaimana kisah daripada Raja Saul. Kisah Raja Saul tercatat dalam kitab 1 Samuel dimulai dari pasal 1 dan berakhir pada pasal 31. Kisah ketokohan Saul dalam Alkitab dimulai dari penolakan bangsa Israel terhadap kepemimpinan rohani Yahweh yang diterapkan dalam pelayanan Samuel.
yang menuntut seorang raja. Terdapat dalam 1 Samuel pasal 8. Di bawah ketakutan terhadap kekuasaan bangsa Filistin, orang Israel berpikir bahwa hanya pemimpin perang yang akan mampu membebaskan mereka. Jadi, kehadiran Raja Saul adalah hadirnya masa baru bagi kehidupan bangsa Israel yang beralih dari masa hakim-hakim menuju bangsa monarki. Setelah Saul mendapat jabatan raja atas Israel, maka berperanglah ia ke segala penjuru melawan segala musuhnya. Melawan Moab, Bani Amon, Edom, raja-raja negeri Soba, dan orang Filistin. Dan kemanapun ia pergi, ia selalu mendapat kemenangan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, memukul kala orang Amalek dan melepaskan Israel dari tangan orang-orang yang merampas mereka. Tetapi dari semua kisah bagaimana Saul menjadi orang yang perkasa, seseorang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia telah mengalami ketidaktaatan kepada Tuhan. Ada 3 kejahatan dan kejatuhan Raja Saul, dan 3 peristiwa yang menyebabkan pengurapan Raja Saul sebagai seorang pemimpin bagi bangsa Israel diambil oleh Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, 3 peristiwa ini saya akan menjelaskan. Yang pertama adalah peristiwa di mana Raja Saul karena ketidaksabarannya untuk melaksanakan tugas keimanan mempersembahkan korban di Gilgal. Ia mengambil alih tugas daripada Samuel. Ia menjadi pribadi yang tidak sabar. Karena pelanggarannya terhadap hal sakral ini, dan ini dapat kita lihat pada 1 Samuel pasal 13 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Peristiwa yang pertama, di mana Raja Saul karena tidak sabar untuk melaksanakan dan mengambil tugas keimanan daripada Samuel untuk mempersembahkan korban di Gilgal. Di mana 1 Samuel pasal 13 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Dan di sini karena pelanggarannya terhadap hal sakral ini, Samuel menubuatkan penolakan terhadap dia sebagai raja. Dan Saul memperoleh petunjuk pertama bahwa dalam pemikiran Tuhan sudah ada orang yang dipilihnya untuk menggantikan Saul. Yang kedua, peristiwa yang kedua, yaitu ketidaktaatan Saul menyebabkan Nabi Samuel mengeluarkan pernyataan yang terkenal. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. 1 Samuel pasal 15 ayatnya yang ke-22. Lagi penolakan atas Saul sebagai pemimpin Israel secara simbolik. Samuel memutuskan semua hubungan dengan Saul. Peristiwa yang ketiga adalah Saul menggunakan jasa perempuan pemanggil arwah di Endor untuk memanggil arwah Samuel. Dalam 1 Samuel ayatnya yang ke-28. Hal ini menambahkan piala kejahatan Saul sekaligus memberitahukan bahwa kematian Saul sudah dekat. Untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari 3 peristiwa yang telah saya uraikan di atas, setelah pengurapan Allah diambil dari Saul, ia menjadi pribadi yang sering kerasukan roh jahat.
1 Samuel 16 ayat 14 sampai 23. Ia juga sering merasa iri hati terhadap popularitas Daud. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9. Dan ia berusaha keras membunuh Daud. Dari 1 Samuel 18 sampai dengan 30. Dan pada akhirnya sampai pada bacaan kita, Raja Saul mati bunuh diri ketika mengalami kekalahan perang melawan bangsa Filistin. Kepalanya dipenggal, dipakukan di tembok kota Betsean di rumah Dagon. 1 Tawarik 10 ayatnya yang ke-10. Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar yang dikasihi channel Klavos Sukacita. Saat kita melihat dan mendengarkan bagaimana peristiwa daripada ketidaktaatan Raja Saul, maka sangat penting bagi kita umat Kristen yang berkata bahwa kita percaya kepada Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Tetapi bila kita tidak menunjukkan ketaatan kita kepadanya, maka kita telah menjadi pengkhianat bagi Dia. Contoh saja dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila kita sebagai seorang anak, di saat kita memiliki orang tua, mama atau bapak, dan kita tidak taat, tidak dengar-dengaran kepada mereka, maka cap yang akan diberikan kepada kita adalah anak yang nakal, atau mungkin anak yang pemberontak, atau juga mungkin kita menjadi anak yang tidak dikasihi oleh mereka. Dapat kita membayangkan bagaimana dengan Tuhan kita. Bila kita pun juga menjadi pribadi yang tidak taat, tidak setia, tidak takut pada Dia, apa yang akan Allah lakukan kepada kita? Kalau peristiwa daripada Raja Saul, bagaimana ia mati dengan sangat mengerikan. Tadinya ia adalah seorang yang sangat terkenal. Ia orang yang populer, memiliki kekuasaan. Ia orang yang hebat, memiliki segalanya, dan juga memiliki kekuatan, sebab ia mampu untuk mengalahkan banyak bangsa-bangsa. Tetapi lihatlah dalam bacaan kita saat ini, secara khusus pada ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Di situ dikatakan, demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Dan untuk itu Bapak Ibu, Saudara-saudari, para pendengar, pemirsa yang dikasihi, pentingnya ketaatan kita kepada Tuhan. Maka ada 3 hal yang menjadi catatan bagi kita sekalian sebagai pembelajaran. Yang pertama, bahwa ketaatan kepada Allah adalah penentu keberhasilan dan kegagalan hidup seseorang, dan terutama bagi kita sekalian pada saat ini. Kita telah memasuki tangga yang ke-8 di bulan yang pertama di tahun yang baru, tahun 2022. Ketaatan kita kepada Tuhan itu menjadi penentu bagaimana langkah hidup kita di tahun ini. Apakah yang akan kita dapatkan dan apakah yang akan kita peroleh? Keberhasilankah atau kegagalan? Maka taat pada firman-Nya itu menjadi sangat penting. Seperti di dalam bacaan Matius sebagai bagian firman Tuhan yang cukup populer. Ibarat kita membangun rumah di atas batu atau di atas pasir. Kalau firman hanya kita dengar, tapi kalau kita tidak melakukannya, maka bila ada masalah, bila ada pergumulan yang menerpa hidup kita, kita mungkin akan menyerah, kita mungkin akan jatuh. Tetapi di saat kita taat pada firman-Nya dan kita melakukannya, maka hidup kita pun juga akan lebih kuat. Iman kita pun juga
akan semakin kokoh kepadanya. Walaupun akan ada banyak gelombang hidup yang menerpa kita, tapi kita akan berlayar dengan aman, sebab Tuhan akan menuntun dan memelihara kehidupan kita. Yang kedua adalah pengurapan kepada hambanya, seperti kepada Raja Saul, diambil oleh Tuhan. Artinya, jika seseorang tidak lagi dapat hidup dalam ketaatan kepada Dia, maka Dia akan mengambil segala berkat dan talenta yang Dia berikan kepada kita. Segala harta benda jabatan yang kita miliki, kekuatan dan kekuasaan, kehormatan yang kita miliki saat ini, itu hanyalah bonus, itu hanyalah titipan. Dan kalau titipan itu diminta kembali oleh sang pemilik, dan kalau apa yang Dia berikan bagi kita sebagai berkat dalam hidup ini diambil oleh Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan pernah berharap bahwa apa yang kita miliki itu akan abadi dan akan tetap terus menjadi bagian hidup kita. Ada waktu di mana Dia akan mengambil apa yang menjadi miliknya dalam hidup kita. Oleh sebab itu, marilah tunjukkan ketaatan kita dengan betul-betul berkarya dari setiap berkat Tuhan yang Tuhan beri bagi kita. Jangan egois, jangan serakah, tetapi ingatlah titipan yang Tuhan beri, berbagi menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang ketiga, setiap hambanya seharusnya menghargai kesempatan yang Tuhan berikan untuk melayani dan dipakai oleh Tuhan. Mari, hidup ini adalah kesempatan. Selagi kita masih boleh ada di tahun yang baru ini dan diberikan sebagai anugerah dalam hidup kita, maka pakailah itu menjadi alat kesaksian dalam hidup ini. Pakailah itu untuk melayani Dia. Pakailah itu untuk menjadi berkat. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan menuntut ketaatan kita sebagai bukti bahwa kita percaya kepadanya dan mengasihi Dia. Tidak ada ketaatan tanpa bukti. Ingat itu, tidak ada ketaatan tanpa bukti. Ketaatan kepada Tuhan, inilah yang akan membawa kita kepada penggenapan janji Tuhan. Berkat, mujizat, kemenangan, pemeliharaan, perlindungan, dan keluputan dari hal-hal yang membahayakan. Dan juga ketaatan memberikan dan menghasilkan kekuatan yang besar dalam diri seseorang. Untuk itu, marilah Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, kita hidup dalam ketaatan. Sebab dengan ketaatan itu dapat memberikan kita segala sesuatu yang baik dan memberikan bukti yang betul-betul menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati kita sekalian melalui firman-Nya. Para pendengar yang dikasihi pemirsa channel Klavos Sukacita, mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, ada ungkapan rasa syukur yang kami naikkan kepadamu. Sebab Tuhan, Engkau boleh memberikan kepada kami kembali belajar daripada bagian firman-Mu, di mana hari ini Tuhan kembali mengajarkan kepada kami untuk hidup dalam ketaatan. Dan ketaatan itu perlu pembuktian. Tidak hanya bicara, tidak hanya kita berpikir, tidak hanya kita tenang dan diam, tetapi hidup dalam ketaatan. Dan bila kita taat kepada Tuhan, maka Tuhan, Engkau ingin bukti dari kami
sebagai anak-anak-Mu. Saat ini kami belajar bagaimana Raja Saul, karena ketidaktaatannya, Tuhan, Engkau mengambil segala yang menjadi miliknya. Bahkan ia mati sia-sia. Ia ada di dalam kegagalan. Semua kemewahan, semua ketangguhan, kekuatan, kejayaannya diambil oleh Engkau. Untuk itu Tuhan, biarlah kami semua yang telah mendengarkan bagian firman Tuhan saat ini, kami tetap terus memberikan diri dan kehidupan kami untuk taat dan setia dan serta takut kepada Engkau. Lebih daripada itu, hidup kami harus betul-betul memberikan bukti kepada setiap orang bahwa kami percaya, taat dan setia, serta hidup takut kepada Tuhan kami, Sang Pencipta langit dan bumi, Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kami di dalam Yesus Kristus, dan Tuhan kami di dalam kuasa Roh Kudus yang akan senantiasa menuntun dan memelihara akan hidup kami. Berkatilah firman ini kepada kami semua, dan biarlah di tahun ini kami tetap terus diberkati, dipelihara dalam kasih dan setia Tuhan. Ajar kami terus untuk hidup taat kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba berdoa, dan biarlah kasih karunia damai sejahtera Allah menyertai setiap kehidupan para pendengar, para pemirsa yang telah mengikuti dan mendengarkan siaran ini. Dalam nama-Mu kami alaskan doa ini. Amin. Shalom para pemirsa channel Clovis Sukacita. Demikianlah pelayanan firman Tuhan kita pada saat ini. Biarlah kita semua senantiasa disertai dan diberkati dalam kasih dan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom.